Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami, kelompok 6, akan mempresentasikan salah satu teori pembelajaran yang berjudul tentang teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Louis Binswanger. Sebelum itu, saya moderator akan memandu jalannya pre- presentasi pada hari ini. Sebelum itu, untuk share screen terlebih dahulu. Baik, pertama kita akan langsung materi yang pertama mengenai biografi dari Louis Binswanger. Kepada Nah, yang pertama itu biografi Ludwig Binswanger. Ludwig Binswanger adalah seorang psikolog eksistensial yang memadukan fenomena stasiun. Ia belajar di bawah Carl Jung dan menjabat sebagai direktur sanatorium selama 45 tahun. Karya utamanya Grundfallme menjadi kontribusi penting dalam pemahaman eksistensi manusia. Binswanger menekankan pemahaman terhadap cara pandang klien melalui tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu ada Binswanger, yang kedua ada Ullmann, yang ketiga Midway, yang keempat ada Ekwen. Nah, kita bahas, kita bahas keempat tadi. Yang pertama itu Binswanger mempelajari Lebensweg kliennya, yakni mencari pandangan hidup konkret sebagaimana yang terjawab terjawabkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ia akan berusaha memahami bagaimana kliennya memandang ungu, yaitu dunia fisik di sekitar kliennya. Selanjutnya, ia berusaha memahami sisi midway klien, yaitu dunia sosialnya, perihal hubungan klien dengan orang lain, komunitas, kebudayaan, dan lainnya. Terakhir, ia berusaha memahami Ackwell klien, yakni dunia persoalannya mencakup jiwa, raga, dan juga perasaan. Di sisi lain, Pinnegar juga menawarkan beberapa pola hidup seseorang, yakni pola tunggal. Pola tunggal itu hidup sendiri dan swadaya. Pola ganda, yakni memahami hidup dan pola saya dan Anda daripada aku. Pola jamak, yakni menganggap keberadaannya ditentukan berdasarkan keterkumpulannya dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, seperti bangsa, agama, organisasi, partai, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada pola anonim, yakni hidup yang diam, dingin, dan terpinggirkan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. baik, yang selanjutnya adalah mengenai teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Ludwig Binswanger, di mana Ludwig Binswanger adalah seorang psikolog eksistensial yang menjelaskan bahwa manusia memiliki tiga wilayah eksistensi. Yang pertama, arm world atau lingkungan. Dunia berada di sekitar manusia yang mencakup kebutuhan biologis seperti lapar, kantuk, kelahiran, dan juga kematian. Kemudian yang kedua, yaitu Midworld atau dunia bersama.
yang berarti bahasa cinta, benci, dan juga interaksi sosial. Kemudian yang ketiga adalah Eig- Eigenwood atau dunia milik sendiri, yaitu berarti kesadaran diri manusia akan hubungannya dengan diri sendiri, yang penting untuk memahami diri dan memperbaiki kesalahan. Ketika teori ini terkait dengan humanisme, karena menekankan pembelajaran dari rasa ingin tahu terhadap lingkungan, cinta terhadap sesama, dan pemahaman diri secara mandiri. Untuk materi selanjutnya akan Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada teori ini. Kelebihannya yaitu satu dapat diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian. Yang kedua, siswa menjadi orang bebas, tidak dibatasi oleh pendapat orang lain, mengelola kepribadiannya sendiri secara bertanggung jawab dan tidak merugikan hak orang lain. Yang ketiga, individu cenderung memiliki kemampuan atau keinginan untuk berkembang. Dan yang terakhir, tanda dari keberhasilan teori ini adalah siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Adapun kekurangannya, di antaranya yaitu yang pertama, siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa yang tidak aktif dalam malas belajar akan merugikan dirinya sendiri dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir, memberikan siswa terlalu banyak kebebasan. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan dan keterkaitan teori Ludwig Binswanger dengan teori sebelumnya. Nah, meskipun teori Ludwig Binswanger dan Jan Piaget berasal dari pendekatan yang berbeda, eksistensial dan kognitif, terdapat beberapa keterkaitan antara keduanya dalam memahami manusia dan perkembangan individu. Nah, yang pertama, pendekatan terhadap pengalaman dan interaksi dengan dunia. Yang Ludwig Binswanger itu fokus pada pengalaman manusia sebagai makhluk yang berada di dunia. Maksudnya, eh, maksudnya fokus pada pengalaman manusia sebagai makhluk yang berada di dunia desain. Ia melihat manusia membangun makna hidup melalui interaksi dengan lingkungan dan dunia sekitarnya. Nah, untuk yang Jen biasa ini fokus menekankan proses kognitif melalui interaksi individu dengan lingkungan. Menekankan pada proses kognitif dalam pembelajaran yang melibatkan interaksi individu dengan lingkungan. Piaget percaya bahwa pengalaman langsung dengan dunia sangat penting untuk perkembangan skema kognitif individu. Yang kedua, yaitu pandangan tentang perkembangan manusia. Untuk yang Ludwig, itu perkembangan terjadi melalui pemaknaan terhadap pengalaman hidup. Nah, maksudnya itu menganggap manusia sebagai individu yang bebas untuk berkembang dan mencari makna hidup sesuai dengan pilihannya. Perkembangan individu terjadi seiring dengan pemaknaan terhadap pengalaman hidup. Untuk yang Jen biasa, berfokus pada tahapan perkembangan kognitif yang terstruktur, mulai dari sensori motor hingga operasional formal. Setiap tahap perkembangan mencerminkan kemampuan berpikir yang semakin kompleks. Nah, keterkaitannya yaitu keduanya melihat manusia sebagai makhluk yang berkembang secara dinamis. Meskipun Piaget lebih menekankan proses kognitif dalam tahapan tertentu, Binswanger menekankan kebebasan individu untuk memahami dan menafsirkan dunianya. Next, yang ketiga ada pandangan tentang kesadaran. Untuk yang Ludwig itu fokus fokus terhadap kesadaran manusia adalah kemampuan refleksi untuk mencari makna hidup. Maksudnya, memahami manusia sebagai makhluk yang sadar akan keberadaannya, memiliki kemampuan yang refleksi, dan terus-menerus mencari makna hidup. Untuk yang Jean Piaget, menghubungkan kesadaran tumbuh melalui proses asimilasi dan akomodasi kognitif. Maksudnya menghubungkan kesadaran manusia dengan kemampuan kognitif yang berkembang melalui
proses asimilasi dan akomodasi. Kesadaran tumbuh seiring individu mempelajari cara memproses informasi dari lingkungan. Nah, keterkaitannya yaitu keduanya itu melihat kesadaran manusia sebagai aspek penting dalam perkembangan. Binswanger menyoroti kesadaran dari perspektif eksistensial, sedangkan Piaget memandangnya sebagai hasil dari perkembangan kognitif. Yang keempat ada konsep kebebasan dalam belajar. Untuk yang Ludwig menekankan kebebasan individu dalam belajar dan berkembang. Menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan pemaknaan hidupnya. Kebebasan ini adalah inti dari eksistensi manusia. Untuk yang Jean Piaget, pembelajaran aktif melalui eksplorasi terhadap lingkungan. Meskipun tidak secara langsung berbicara tentang kebebasan, Piaget ini percaya bahwa pembelajaran terjadi secara aktif melalui eksplorasi individu terhadap lingkungan dan pengalaman. Keterkaitannya, keduanya itu mendukung pembelajaran yang terjadi secara aktif. Ludwig menekankan aspek kebebasan individu, sedangkan Piaget fokus pada eksplorasi aktif dalam memahami dunia. Next. Selanjutnya ada pentingnya hubungan sosial. Untuk Ludwig menekankan pentingnya hubungan antar individu dalam bentuk makna hidup. Hubungan sosial adalah bagian integral dari keberadaan manusia di dunia. Untuk Jean Piaget menganggap interaksi sosial penting untuk berkembang logika dan moral. Salah satu faktor penting dalam perkembangan kognitif yaitu terutama dalam tahap operasional konkret dan formal. Keterkaitannya yaitu keduanya mengakui bahwa hubungan sosial memainkan peran penting dalam perkembangan manusia. Ludwig memandang hubungan ini dalam konteks eksistensial, sementara Piaget melihatnya sebagai faktor yang ditujukan dalam yang lebih bantu individu menemukan makna hidup secara eksistensial. Maksudnya bertujuan untuk membantu individu menemukan makna hidup melalui pemahaman eksistensi. Sedangkan Jean Piaget ini memahami perkembangan kognitif untuk mencapai kemampuan pikirnya logis dan abstrak. Nah, sebenarnya bertujuan untuk memahami bagaimana individu itu berkembang secara kognitif untuk mencapai kemampuan berpikir logis dan abstrak. Nah, keterkaitannya adalah keduanya berusaha memahami manusia dalam proses perkembangan. Piaget lebih berfokus pada struktur kognitif, sementara Ludwig menekankan dimensi keberadaan dan makna hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu pengaplikasian teori Ludwig Binswanger dalam pembelajaran. Aplikasi teori ini merujuk kepada semangat pada proses pembelajaran dengan berbagai metode yang dapat diterapkan, di mana guru berperan sebagai fasilitator serta motivator kepada siswa dan memberi pengertian tentang makna penting dari belajar itu sendiri. Yaitu ada pun beberapa metode dari Ludwig Binswanger, yaitu yang pertama metode humanizing of the classroom, yaitu di mana pembelajaran siswa diminta untuk membuat proyek matematika yang berkaitan dengan minat pribadi mereka, seperti membuat model bangunan menggunakan prinsip-prinsip matematika. Yang kedua yaitu metode active learning, yaitu di mana strategi pembelajaran yang dilakukan siswa dengan mencari informasi dari berbagai sumber atau referensi yang ada, seperti memanfaatkan perangkat lunak atau aplikasi yang memungkinkan siswa untuk melakukan eksplorasi matematika secara interaktif. Contohnya yaitu seperti menggunakan aplikasi geometri untuk menggambar dan memanipulasi bentuk-bentuk geometri. Yang ketiga yaitu metode quantum learning, yaitu merupakan strategi belajar dari lingkungan peserta didik yang dapat menjalin relasi dan mendapatkan inspirasi di dalam momen belajar. Contohnya yaitu siswa diajak untuk melatih keterampilan konsep matematika dengan pengalaman sehari-hari mereka. Misal saat belajar tentang persentase, siswa dapat diminta untuk menghitung diskon pada barang yang mereka suka di toko atau menghitung proporsi dalam resep masakan.
Yang keempat yaitu the accelerated learning, yaitu strategi belajar yang berjalan cepat dan seru, serta memuaskan seperti menggunakan alat peraga visual seperti grafik, diagram, atau model fisik untuk menjelaskan konsep matematika. Contohnya yaitu saat mempelajari geometri, siswa dapat menggunakan alat mengukur untuk membuat bentuk geometri di luar kelas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pembelajaran yang dikemukakan oleh Ludwig Binswanger ini, yaitu dari pembelajaran ini berfokus pada kebebasan setiap anak untuk mengambil keputusannya. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang menekankan pada eksistensi keberadaan manusia dengan sekitarnya, membebaskan setiap anak untuk bermain dengan dunianya serta memilih untuk memperhatikan psikologi setiap anak. Dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya dan juga kelompok saya, mungkin ada pertanyaan. Untuk pertanyaan, mungkin satu lagi pertanyaan ya, bisa di kolom komentar. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Naswa Febri Wulandari. Apa yang dimaksud dengan fenomenologi dalam konteks teori Ludwig Binswanger dan bagaimana hal ini mempengaruhi pendekatannya terhadap psikoterapi? Fenomena dalam konteks teori Ludwig Binswanger merujuk pada pendekatan filsafat yang berfokus pada pengalaman subjektif manusia sebagaimana adanya tanpa prasangka atau interpretasi sebelumnya. Binswanger mengadaptasi fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund Husserl dan Martin Heidegger ke dalam psikoterapi, menciptakan pendekatan yang dikenal sebagai psikologi eksistensial. Nah, pengaruh terhadap pendekatan psikoterapi itu mempengaruhi cara Binswanger memahami dan menangani masalah psikologis, terutama dalam hal memahami dunia kehidupan Lebenswelt, hubungan terapeutik,
mengatasi kritis eksistensial. Contoh pendekatannya dalam kasus-kasus tertentu seperti studi terkenal Binswanger tentang seorang pasien bernama Ellen West, ia mencoba memahami konflik batin pasien melalui perspektif eksistensial. Alih-alih hanya melihat gejala seperti depresi atau gangguan makan, ia mengeksplorasi bagaimana pasien mengalami dunia mereka, kritis identitas mereka, dan perjuangan mereka untuk menemukan makna hidup. Mungkin itu saja jawabannya. Ada sanggahan dari Kak Naswa. Terima kasih jawabannya sudah Dok. Apa sudah menjawab? Baik, terima kasih jawabannya Dok. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ervina yang bertanya bagaimana Binswanger menjelaskan pengaruh ketidakseimbangan antara ketiga wilayah eksistensi, yaitu onward, midward, eigenward terhadap kesehatan mental seseorang. Nah, di sini langsung saja saya beri contohnya untuk yang pengaruh ketidakseimbangan pada onward. Contohnya saja ketika seseorang itu terlalu fokus terhadap aspek fisik atau material. Jadi mereka akan mengabaikan kebutuhan sosial mereka dan juga emosionalnya. Sebaliknya, jika hubungan dengan dunia fisik terabaikan, itu juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dari seseorang. Nah, kemudian untuk yang midword, itu contohnya ketika hubungan sosial itu terganggu, seperti dia itu terisolasi, konflik, atau kurangnya hubungan sosial. Nah, seseorang itu akan merasa kesepian, atau juga kehilangan makna hidupnya. Untuk yang Eigen word itu, contohnya itu ketika seseorang itu tidak mampu menghadapi atau memahami emosi dan pikirannya sendiri. Mereka bisa kehilangan rasa identitas dan juga tujuan. Nah, jadinya dari ketiga teori yang sudah disampaikan oleh Binswanger itu akan mengganggu kesehatan mental setiap orang. Karena kesehatan mental setiap orang itu kan salah satunya akan terdapat kepada tiga teori yang dikemukakan oleh Binswanger itu. Apakah sudah menjawab, Pak Ervina? Sudah, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi sebelum kami akhiri sesi presentasi pada hari ini.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Larissa yang bertanya bahwa apakah teori ini efisien jika digunakan dalam perkuliahan? Menurut pendapat dari kelompok kami, teori ini cukup efisien jika digunakan dalam perkuliahan. Dikarenakan teori ini berfokus kepada pendekatan eksistensial yang menekankan pemahaman individu dalam konteks keberadaannya. Hmm, jadi menurut kelompok kami ini akal individu itu akan lebih paham terhadap materi yang ada di perkuliahan. Apakah sudah menjawab, Mbak Ervina? Ya, mohon maaf, Mbak Tarisa. Ya, terima kasih. Baik, apakah baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ke kelompok kami, maka sesi presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami akan saya akhiri. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk bergabung pada presentasi hari ini. Saya mewakili kelompok, mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya. Ya, sama-sama.